Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi awwalan summa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Segala puji dan syukur senantiasa membasahi lisan-lisan kita, mengucapkan kalimat hamdalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada diri kita tanpa henti. Dan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita para jamaah sekalian adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah yang akan membedakan antara manusia saat di dunia dan di akhirat kelak. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada uswah dan teladan kita, Nabiullah yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud disebutkan, inna min akbari al-kabair, di antara dosa-dosa besar para jamaah sekalian, yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, al-amnu min makrillah, merasa aman saat bermaksiat kepada Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Yang ketiga, al-qunutu min rahmatillah, seseorang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Yang keempat, wal ya'su min rauhillah, dan seseorang berputus asa dientaskan masalahnya oleh Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, hadis ini mengajarkan kepada kita
Siapapun di antara kita yang merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, maka dia terjatuh di dalam dosa yang sangat besar sekali di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada keputusasaan bagi seorang mukmin selama keimanan ada di dalam hatinya. Apapun masalah hidupnya, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengkhabarkan di dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang berputus asa adalah orang-orang yang meninggal di dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah orang-orang yang putus asa. Perhatikan para jamaah sekalian, saat kita membuka lembaran Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Mu'minun, kita akan dapati keputusasaan orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah karena tidak beriman dengan permintaan yang ini ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Allah kabarkan dalam surat Al-Mu'minun, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Andai engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk keluar dan kami mengulangi lagi kekufuran ini, kami adalah orang yang paling zalim. Lalu apa dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, para jamaah sekalian? Kata Allah, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Hiduplah kalian antara hidup dan mati di neraka ini dalam keadaan terhina, dan jangan sekali-kali lagi kalian berbicara kepadaku. Ini jawaban Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kabarkan permintaan mereka kembali setelah Allah tolak. Allah sebutkan di dalam Quran, dalam surat Zukhruf, mereka mengatakan, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Setelah mereka putus asa mendatangi Allah Azza wa Jal, mereka mendatangi pemimpin penjaga neraka yaitu malaikat Malik dengan mengatakan, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kita saja. Para jamaah sekalian, bukan minta lagi dikeluarkan, akan tetapi mintalah kepada Rabbmu. Tidak lagi mengatakan kepada Rabb kita, padahal Rabb manusia adalah Rabbnya Malik. Karena saking putus asanya orang-orang yang tidak beriman, para jamaah sekalian, mereka mengatakan kepada Malik, mintalah kepada Rabbmu untuk mematikan kita saja. Apa jawaban Malik? Qala innakum makisun. Sesungguhnya kalian semuanya, karena tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, akan menetap di neraka ini selama-lamanya. Kemudian mereka berpindah. Setelah putus asa meminta kepada malaikat Malik, mereka meminta kepada penjaga neraka yang lainnya. Allah abadikan dalam surat Ghafir. Kata mereka, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adab. Berkatalah orang-orang yang ada di neraka kepada penjaga neraka yang lainnya. Permintaan mereka adalah yukhaffif anna, mintalah kepada Rabbmu diringankan saja. Satu hari saja minta kepada Rabbmu azab yang kami terima ini tidak dihilangkan, akan tetapi diringankan saja. Meskipun itu hanya satu hari, para jamaah sekalian. Yauman minal adab, satu hari saja dari azab yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa jawaban penjaga neraka? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Penjaga neraka mengatakan, bukankah dahulu para rasul telah datang kepada kalian dengan penjelasan-penjelasan akan datangnya hari azab ini? Mereka mengatakan bala. Iya, tentu semuanya telah terang benderang. Mereka mengatakan fad'u, maka minta sendiri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengingatkan, tidaklah doanya orang-orang kafir ini hanya sia-sia belaka.
Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, dan ini adalah betul-betul keputusasaan yang hakiki yang Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Mereka meminta, setelah gagal meminta kepada Allah, mereka minta kepada Malik, mereka minta kepada penjaga neraka yang lainnya, dan semuanya gagal. Dan mereka minta kepada rekan-rekan mereka, saudara mereka, tetangga mereka yang masuk ke dalam surga, dan Allah abadikan dalam surat Al-Anfal. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini menyeru rekan-rekan mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Yang mereka minta hanyalah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Berikanlah kepada kita, meskipun itu hanya satu teguk saja, berupa air atau apapun yang Allah berikan kepada kalian di surga untuk meringankan azab kita yang ada di neraka ini. Lalu apa jawaban penduduk surga para jamaah sekalian? Qalu, mereka mengatakan, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, inilah cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang keputusasaan. Tentang keputusasaan dan tidak ada lagi harapan setelahnya. Adapun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, selama dia masih hidup, bahkan setelah kematian dia menghadap Allah Azza wa Jal, tidak ada rasa putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian kita merasa tertekan hidupnya saat menghadapi masalah finansial. Maka perhatikanlah kisah Musa alaihissalam saat terusir dari negerinya, dikejar-kejar dan hendak dibunuh. Maka dia datang ke negeri Madian. Tidak ada seorang pun yang dia kenal. Tidak ada sanak famili satupun di negeri Madian. Maka Musa alaihissalam saat setelah menolong seorang wanita yang akan memberikan minum hewan ternaknya dan dia kembali ke tempatnya, setelah memberikan pertolongan kepada manusia, Musa alaihissalam tidak minta belas kasihan kepada orang tersebut. Dan Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Rabbku, aku dalam keadaan sangat lapar. Dan aku ini adalah orang yang fakir, orang yang tidak memiliki apapun di negeri ini. Maka aku mengharapkan kasih sayang darimu menurunkan berkah dan rizki kepadaku. Ma'asyiral muslimin, Musa alaihissalam saat ditimpa bencana, ketidakadaan yang dia miliki dari harta, dia minta kasih sayang dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang terjadi para jamaah sekalian? Saat Musa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya diberikan rizki saja untuk makan pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hal yang itu tidak pernah terbayangkan oleh Musa alaihissalam. Allah bahkan menikahkan Musa dengan wanita tersebut. Musa meminta rizki kepada Allah berupa makanan, akan tetapi Allah memberikan Musa alaihissalam berupa makanan dan keluarga. Ma'asyiral muslimin, inilah rahmat Allah Azza wa Jal. Mungkin sebagian kita menghadapi masalah dengan belum diberikan keturunan, maka perhatikanlah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat beliau sudah mencapai umur 80 tahun. Maka bagi pikiran kita sesuatu yang mustahil, seseorang yang berumur demikian akan memiliki keturunan. Akan tetapi Ibrahim alaihissalam ini tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah dengan mengatakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Wahai Rabbku,
berikanlah kepadaku keturunan dari orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memberikan satu anak keturunan bagi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi Allah memberikan Ismail dan Ishak sebagai keturunan orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian kita mengalami keputusasaan saat menghadapi penyakit yang mungkin tidak kunjung datang kesembuhannya. Maka kita kembali membuka lembaran Al-Quranul Karim. Kita akan dapati kisah yang sangat indah dari Nabi yang mulia Ayyub alaihissalam saat ditimpa bencana berupa penyakit yang dia alami selama 17 tahun lamanya. Tidak ada satupun dari anggota tubuhnya yang bisa bergerak, kecuali hanya lisan dan hatinya saja untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah Ayyub berputus asa? Tidak, para jamaah sekalian. Selama 17 tahun lamanya Ayyub alaihissalam menghadapi penyakit tersebut, dan dia tetap mengharapkan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim, wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub ini menyeru kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai Rabb, Engkaulah yang memiliki kasih sayang kepada umatnya. Tertimpa terhadap diriku ini ad-dur, sebuah penyakit yang sampai-sampai aku tidak bisa melakukan apapun di dalam kehidupanku. Dan Ayyub tetap mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau wahai Rabb yang telah menurunkan penyakit yang sangat luar biasa kepada diriku ini, Engkau adalah zat yang paling mengasihi dari semua yang memiliki rasa kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, ini adalah kisah-kisah para nabi, mereka-mereka yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ma'asyiral muslimin, mungkin sebagian kita ada yang berputus asa karena merasa memiliki dosa yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga saat dia mengingat dosa-dosanya yang telah ia lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, ini menghentikan langkahnya. Dia merasa malu untuk datang ke masjid, untuk datang ke rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, karena syaitan itu membisikkan ke dalam hatinya, engkau ini adalah orang yang penuh dengan dosa, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah mengampuni dosamu ini, dan engkau adalah orang yang tidak pantas. Ma'asyiral muslimin, saat ini yang menjadi masalah hidup kita, kembali kita mengambil Al-Quranul Karim. Kita akan membuka lembaran di dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, panggilan Allah di dalam ayat ini, di dalam surat Az-Zumar, ini adalah dengan sebaik-baik panggilan. Qul ya ibadi, katakan Muhammad, serukan kepada para hamba-hambaku itu. Dan panggilan hamba ini adalah panggilan terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Katakanlah kepada hamba-hambaku itu yang mereka itu telah melampaui, menzolimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah mereka ini berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika menjelaskan tentang ayat ini, para jamaah sekalian, sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengatakan, kanu unasan min ahli syirki, dahulu segolongan manusia dari golongan orang-orang musyrik di zaman Nabi mendatangi Nabi SAW, qatalu wa aksaru, dengan dosa yang mereka bawa, mereka banyak sekali membunuh manusia. Wazanau wa aksaru, dan mereka itu banyak sekali berzina. Di masa kekufurannya, di masa sebelum keislamannya, di masa sebelum bertaubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka ini sangat banyak sekali berzina. Dan mereka mendatangi Nabi SAW tentang dosa-dosa mereka itu.
Maka Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan ayat tersebut para jamaah sekalian. Ayat tersebut diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini berkaitan dengan orang-orang yang sangat banyak sekali dosanya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dosa membunuh ini sangat dahsyat. Dosa berzina ini sangat dahsyat. Akan tetapi perhatikan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini memanggil hambanya yang penuh dengan kemaksiatan ini dengan sebaik-baik panggilan. Dan ini hampir-hampir tidak akan kita ketemukan para jamaah sekalian dalam kehidupan kita sesama manusia. Saat seorang karyawan memiliki jasa yang sangat besar, mungkin ribuan kebaikan yang dia tanamkan ke dalam perusahaannya atau ke dalam usaha milik pimpinannya, akan tetapi saat satu saja kesalahan yang dia lakukan, dia pernah melakukan korupsi hanya satu kali saja, meskipun itu ada 1000 kebaikan yang sudah dia lakukan, maka manusia akan memanggil dia ini dengan sebutan orang yang khianat. Ma'asyiral muslimin, sebaik apapun seorang suami, ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan kebaikan ditanamkan kepada istrinya, dan dia terjatuh dalam satu kesalahan, maka apa yang akan dipanggil oleh wanita ini kepada suaminya? Engkau adalah orang yang sangat buruk sekali. Ma'asyiral muslimin, ada seorang kawan, sahabat, saudara yang banyak sekali kebaikan kita terhadap dirinya. Saat terjadi satu kali saja kesalahan, maka mereka akan mengingat kesalahan tersebut dan memanggil kita, memberi gelar kepada kita ini dengan seburuk-buruk panggilan. Dan ini tidak berlaku para jamaah sekalian. Saat kita berhadapan dengan Rabb pencipta kita, Allah Azza wa Jal, ayat itu turun kepada orang-orang yang sangat dahsyat sekali dosanya. Maka ini sebagai harapan yang sangat besar bagi diri kita semuanya, untuk jangan pernah sekali-kali, sebesar apapun masalah hidup kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Azza wa Jal, selama waktu masih ada, selama hayat masih dikandung badan, selama nafas ini masih bisa kita keluarkan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka kesempatan dan rahmat Allah Azza wa Jalla ini masih terbuka dengan sangat luas sekali. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa taat saat terjatuh di dalam kesalahan. Saat kita memiliki masalah hidup kita apapun itu, maka kembalikanlah kepada Allah Azza wa Jal, dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam khutbah yang kedua, kembali khatib menyebutkan sebuah kisah di dalam hadis yang mulia dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ghufira limra'atin mumisah. Ada seorang wanita mumisah, seorang wanita yang pekerjaannya adalah berzina. Bukan seorang wanita yang terjatuh di dalam zina, akan tetapi adalah seorang wanita yang profesinya adalah sebagai pezina. Nas'alullah ta'ala as-salamah. Dan zina yang dia lakukan adalah mumisah. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan mumisah, perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan. Maka wanita pezina ini
marrat bil kalbi ala ra'si raqiyin yalhas. Dia melewati ada seekor anjing di tepi sebuah sumur yalhas, dalam keadaan menjulurkan lidahnya. Kada yaqtuluhu al-atash, hampir-hampir dia itu mati atau meninggal dalam keadaan sangat kehausan. Fanaza'at khuffaha, maka wanita ini melepaskan khufnya, sepatunya. Wa awsaqathu bi khimariha, dan dia mengikat dengan khimarnya. Wa naza'at bihi alma, kemudian dia mengambil dengan sepatu itu air yang ada di dalam sumur tersebut, dan dia memberikan air tersebut kepada seekor anjing. Fa ghufira min dzalika, dan wanita ini diampuni oleh Allah Azza wa Jal dengan sebab perbuatan dia ini. Ma'asyiral muslimin, saat kita membaca tentang hadis ini ya, akan bergetar hati kita, mengingat kebesaran Allah Azza wa Jal. Sebesar itu dosa yang dilakukan oleh seorang manusia, dan hanya demikian amal yang dia lakukan, akan tetapi penuh dengan ketaatan, penuh dengan rasa kasih sayang kepada hewan yang hidup di atas permukaan bumi. Maka dengan kasih sayang itu, para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang. Dengan sebab amalan yang sangat sederhana seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosa seorang hamba saat hatinya penuh dengan ketulusan memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa taala. Sebagian para ulama juga menjelaskan dengan kisah tersebut tentang keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau memberikan minum atau makan kepada kaum muslimin dan kepada manusia, bahkan kepada hewan sekalipun. Allah mengampuni dosa seorang wanita karena dia memberikan minum kepada hewan yang bahkan itu adalah hewan yang najis. Lalu bagaimana para jamaah sekalian, seandainya kita berlomba-lomba memberikan makanan dan minuman kepada saudara-saudara kita yang sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya juga saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini sedang menahan kelaparan yang sangat luar biasa di negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan negeri tersebut. Ma'asyiral muslimin, saat kita merenungi tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah kasih sayang yang tidak hanya terbatas di dalam kehidupan kita di dunia, bahkan setelah kematian kita di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan menganugerahkan kepada diri kita juga rasa kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma aslih wulata umurina wasabbit aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi Palestin. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma sabbit aqdamahum. Allahumma sabbit aqdamahum. Washfi mardahum. Washfi mardahum. Washfi mardahum. Wa taqabbal syuhada'ahum. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqimussalah.